Tuhan, sebelum kita memulai KBM agama kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, hingga kami bisa melaksanakan KBM agama kami pada hari ini Tuhan, yang disampaikan oleh Bu Yuni ya Tuhan. Kiranya KBM kami hari ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu ya Tuhan, agar kami bisa beraktivitas kembali secara normal ya Tuhan, dan bisa bertatap muka lagi ya Tuhan secara langsung. Ya Tuhan, dan kami juga berterima kasih untuk guru-guru kami dan orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami, baik kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Salam semuanya. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara dan menolong kita sampai hari ini. Kita masuk di dalam pembelajaran bagian yang ke-13 yang berjudul Aku dan Sesamaku. Yang kita bahas di sini yang pertama adalah arti sesamaku manusia. Untuk memahami siapakah sesama kita, mari perhatikan video berikut di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, di dalam video tersebut kita sudah menyaksikan bersama bahwa ada ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa apakah yang harus aku perbuat. Dia sudah melakukan semuanya seakan-akan dia benar di mata Tuhan. Tetapi lihatlah jawaban Tuhan Yesus, dia memberikan satu perumpamaan. Di dalam kisah video, kisah Tuhan Yesus itu sudah jelas bahwa siapakah sesama kita manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai kesatuan yang terbatas. Tuhan ingin agar manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki kemampuan, kebutuhan, dan kebiasaan berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Tujuan Allah adalah agar manusia, agar makhluk hidup yang Ia ciptakan dapat berinteraksi lebih luas lagi. Lalu, siapakah sesamaku manusia? Ia adalah keluarga kita. Keluarga adalah sesama kita dalam lingkup kecil, teman, tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Cerita orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa sesama kita tidak terbatas pada orang-orang yang sehat, baik dan benar. Sesama kita juga adalah orang-orang yang terpinggirkan,
bahkan musuh kita sekalipun, itu adalah sesama kita. Ada orang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh, tetapi ketika ada dendam di dalam hati, apakah dia benar dikatakan dia mengasihi sesama? Tidak. Di dalam video yang sudah kita saksikan tadi, ada imam yang lewat di saat itu, melihat orang yang sudah dirampok, orang yang sudah terluka di pinggir jalan, tetapi imam itu pun tidak menolongnya. Ada Lewi lewat juga di situ, tidak juga menolongnya. Tetapi siapakah orang Samaria yang baik hati itu? Dia adalah orang Samaria yang sebenarnya dia tidak mengenal Tuhan, tetapi dia memiliki kasih, dia memiliki hati Tuhan. Dia mau menolong, dia tidak perhitungan, dia tidak hitung-hitungan. Oleh karena itu, yang patut kita teladani hari ini adalah milikilah hati Tuhan, milikilah hati yang berbelas kasihan kepada sesama. Imam adalah mewakili orang-orang yang melayani, tetapi tidak peduli kepada kebutuhan sesama. Lewi adalah orang-orang yang sama seperti kita saat ini, tahu kebenaran, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu, seharusnya kita meneladani orang Samaria yang baik hati. Tirulah, teladanilah, mulai dari sekarang. Peduli, kamu harus mulai dari dirimu sendiri, supaya dunia melihat kamu adalah murid Kristus. Ada orang berkata bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi membenci sesamanya. Itu tidak benar. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia harus wajib mengasihi sesama. Ya. Dan pada hari ini, perlu juga kita ingat bahwa kasih kepada Tuhan harus ditunjukkan kepada sesama. Oke? Pertanyaan yang pertama dan kedua, catat, mengapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan orang Samaria kepada orang yang bertanya kepadanya? Yang kedua, dalam perumpamaan tersebut siapa saja yang melihat orang yang dirampok itu? Mengapa orang Samaria itu menolongnya? Bagian selanjutnya yang kita bahas di sini adalah mengasihi sesama dalam konteks Indonesia saat ini. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mengidentifikasikan diri dengan mereka yang miskin, yang sakit, yang telanjang, yang ada di dalam penjara, yang menjadi yatim piatu, yang terlantar, dan bahkan mereka yang berdosa. Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya bahwa dialah ada di situ. Jikalau kita melakukan sesuatu hal yang kecil kepada mereka, maka perbuatan itu kita lakukan untuk Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan melihat dunia pada saat ini. Banyak sekali pergumulan, baik keluarga demi keluarga, mungkin juga ada di dalam keluargamu saat ini. Pergumulan demi pergumulan ditambah dengan situasi saat ini. Kesulitan ekonomi, khususnya dilanda dengan COVID, dunia bahkan saat ini. Ya, COVID-19 sampai saat ini masih makin hari makin naik. Apakah tindakan kita sebagai anak Tuhan yang memiliki hati Tuhan pada hari ini? Apa tindakanmu? Apakah hanya berdoa dan berdoa? Tidak. Ambil tindakanmu. Jikalau ada sesamamu yang sedang membutuhkan bantuanmu saat ini, datanglah. Berikanlah bantuan sekecil apapun. Kalau ada yang susah, hiburlah walaupun lewat telepon. Tidak perlu juga kamu datang, boleh. Tapi doakan dan kasihilah, wujudkanlah kasihmu di dalam bentuk perbuatanmu. Ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena itu, bukti nyata dari kita sebagai anak Tuhan yang memiliki hati Tuhan, wujudkanlah seperti kisah orang Samaria yang baik hati ini. Dia tidak hitung-hitungan,
Dia tidak berkata bahwa ketika aku membantu orang ini terus nanti aku dapat apa dong. Tidak. Dia melakukan seperti hati Tuhan. Dia miliki. Dia membantu, dia menolong tanpa meminta balasan. Oke. Pertanyaan yang ketiga, saat ini siapakah sesamamu? Dan pertanyaan yang keempat, apa yang kamu lakukan untuk sesamamu saat ini? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini Tuhan, dalam pelajaran agama Kristen. Tuhan, kami sudah selesai belajar kami pada siang hari ini. Biarlah yang disampaikan Bu Yuni menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kami. Tuhan, biarlah pandemi virus corona ini cepat berlalu agar kami bisa belajar tatap muka di sekolah Tuhan. Tuhan, berkatilah Bu Yuni yang telah mengajari kami, berkati kedua orang tua kami, dan berkatilah kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.